Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya dan Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, silakan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang ayat ahkam, tafsir ayat ahkam di pada halaman 63. Biidznillah berarti dengan keinginan atau kehendak Allah. Kata ini menjadi dalil bahwa sihir adalah perkara yang membahayakan. Jika Allah berkehendak, maka hal itu bisa membahayakan bagi orang yang terkena sihir. Sebaliknya juga jika Allah menghendaki, maka Dia akan menghempaskannya hingga mengenai sang penyihir itu sendiri sesuai apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Inilah pendapat ulama salaf terkait dengan sebab dan hal yang menyebabkan suatu perkara itu terjadi. Kemarin kita membahas tentang sihirnya Harut wa Marut. Allah menyatakan wa ma hum bidzarrina illa biidznillah. Jadi sihir itu enggak akan membahayakan kecuali dengan izin Allah. Berarti kata kuncinya adalah pada izin Allah. Maka bagaimana kita pandai-pandai merayu Allah, baik-baik kepada Allah agar aneka sihir itu tidak membahayakan kita. Karena saya ceritakan kemarin ya, ketika iblis minta izin kepada Allah untuk mensihir Nabi Ayub alaihissalam, itu Allah izinkan. Sehingga sihir itu yang mengenai beliau, merusak perniagaan beliau, bahkan putra-putrinya meninggal. Terus kemudian beliau sendiri sakit. Nah, bahkan kalau merujuk pada sebuah hadis, riwayat hadisnya Sahih Ahad ya, Nabi kita Muhammad SAW itu juga pernah kena sihir. Artinya sekelas para nabi pun kalau Allah berkehendak bisa kena sihir. Dan itu
sengaja Allah lakukan supaya para nabi itu tidak dituhankan. Walaupun tentu kalau para nabi pasti ditolong oleh Allah ya. Itu seperti itu. Makanya untuk kita yang bukan nabi dan rasul ini, upayakan kita berada di posisi yang ditolong oleh Allah itu. Sehingga kalaupun misalnya sihir itu ada pengaruhnya kepada kita, tapi kita tetap selamat. Ya tentu kita berharap semoga selamat tanpa ada pengaruh ke kita lah, kira-kira gitu. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah membaca Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kita tidak boleh berkata begini ya. Hari gini percaya sama sihir. Tidak boleh kita berkata begitu. Kenapa? Karena yang memberitahukan adanya sihir itu adalah Allah. Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus percaya pada adanya sihir. Kita percaya pada adanya sihir tidak untuk takut kepada sihir, tapi justru untuk menyadari betapa kita butuh perlindungan dari Allah dari sihir itu. Makanya jangan meremehkan Al-Falaq An-Nas, ayat kursi, Bismillah saat makan, Hamdalah setelahnya, mau tidur baca doa, masuk WC keluar WC. Nah, itu semua perlu kita baca. Kenapa? Karena kita merasa butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pernah sampaikan di sini, sihir itu dibagi dua ya. Ada sihir atas inisiatif setan dari bangsa jin itu sendiri. Ada sihir itu yang atas inisiatif bangsa manusia. Jadi saya ulang, ada sihir itu atas inisiatif bangsa jin itu sendiri. Ada sihir itu yang atas inisiatif bangsa manusia. Dua-duanya sama sih kiriman. Dua-duanya sama napa kiriman. Ya kalau kiriman transferan uang masih mending. Ini kiriman transferan napa? Sihir. Nah, ini yang ngerinya naudzubillah ya, kalau sampai terjadi itu ya serem juga, tapi kita tidak boleh takut sama sihirnya sih. Kita harus fokus kepada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Terus kemudian limanishtarahu, menurut Al-Alusi rahimahullah, ia berarti menggantikan apa yang dibaca oleh setan dengan kitabullah. Huruf lain dalam kalimat tersebut digunakan untuk ibtida, memulai sesuatu. Kata ini bisa saja masuk pada mubtada dan pada kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan. Sementara huruf lam yang masuk pada kata kerja yang telah lampau itu banyak. Contohnya firman Allah Ta'ala, laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Allah itu fakir dan kami kaya. Itu tadi berkaitan dengan lamanistaro ya. Limanistarahu. Itu lamnya dimaknakan sebagai lam permulaan atau ibtida, atau juga bisa menunjukkan adanya kata kerja yang telah lampau. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Tapi ini ayat yang terakhir ini nanti berkaitan dengan orang-orang kafir ya, yang mengatakan bahwa kami adalah orang yang kaya sementara Allah itu tidak berdaya apa-apa. Kadang orang itu begitu sombongnya merasa bahwa Tuhan pun bahkan tidak bisa menghalanginya. Tapi mereka lupa bahwa dulu ada Namrud yang hancur juga akhirnya kan. Ada Fir'aun yang
hancur. Yang mereka itu digdayanya sampai merasa dirinya sebagai Tuhan. Itu saking digdayanya, tapi ujungnya ya hancur. Itu catatan pentingnya. Nah, terus kemudian mereka menukar kalam Allah dengan perkataan-perkataan setan. Dengan kata lain, mereka lebih menyukai mantra-mantra itu daripada kalamullah. Nah, itu yang repot ini. Kalau bahasa sederhananya gini deh. Kita ini punya Al-Quran. Kita ini punya doa-doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Atau dari para ulama yang terpercaya. Tapi kadang orang lebih menyukai mantra-mantra yang gak jelas misalnya gitu. Nah, padahal apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya itu lebih steril. Dan dijamin pasti aman. Nah, sementara kalau yang pakai mantra-mantra tertentu, itu kadang berdampak yang tidak baik pada diri kita kalau kita tidak berhati-hati. Kalau sumbernya nggak jelas apalagi misalnya. Jangan dikira orang yang menggunakan sihir itu cuma-cuma. Itu ada angka yang harus dibayar. Jadi jangan dikira cuma-cuma, itu ada angka yang harus dibayar. Dan kadang itu mahal, bayarnya mahal. Maka ada istilah namanya tumbal kadang. Hati-hati mawon. Khalaq menurut bahasa memiliki makna bagian. Khalaq, bukan khalaq tapi khalaq. Allah berfirman, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Ali Imran ayat 77. Kata ini bisa juga berarti pangkat atau pengaruh. Seorang penyair berkata, famalaka baitun syaikhatin ini ladassyamikhati wa malaka fi ghalibin min khalaqi. Engkau tidak memiliki rumah di antara kubuk-kubuk Mekah, gedung-gedung Mekah. Engkau tidak memiliki rumah di antara gedung-gedung Mekah, dan engkau tidak memiliki pengaruh dari orang-orang lainnya. Menurut Az-Zajjaj, khalaq berarti mendapatkan bagian kebaikan yang amat banyak. Sedangkan kata ini paling banyak digunakan untuk menunjukkan suatu perkara yang baik. Sedangkan untuk perkara yang buruk menggunakan sangat jarang. Penggunaannya sangat jarang. Jadi kalau orang milih sihir, nanti dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, kan begitu kemarin ayatnya ya. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan mereka tidak mendapat bagian nanti di akhirat, maksudnya enggak dapat bagian kebaikan. Karena orang yang menggunakan sihir itu rawan berbuat syirik. Orang kalau berbuat syirik itu bisa hapus pahalanya atau kebaikannya. Kalau enggak tobat, itu bisa menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Jangankan tukang sihirnya ya. Orang yang datang menggunakan jasa tukang sihir saja, itu kalau dia datang cuman iseng-iseng gak percaya, itu 40 malam sholatnya gak diterima oleh Allah. Kalau gak tobat ya, kalau gak tobat 40 malam, kalau gak tobat. Tapi kalau dia yakin dengan tukang sihir itu, maka dia sudah keluar dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sudah keluar dari agama Nabi kita Muhammad SAW, maksudnya syirik besar maksudnya. Sudah keluar dari syariat Nabi kita Muhammad SAW, maksudnya syirik besar. Nah ini naudzubillah min syarri dzalik. Makanya hati-hati dengan sihir. Hati-hati dengan sihir. Ini ada Uni Zurma, beliau baru ditinggal wafat putra beliau. Kita doakan ya putranya, semoga Allah rahmati dengan rahmatnya yang maha luas. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya. Semoga keluarga yang ditinggalkannya, terutama putranya namanya Yusuf, semoga Allah tuliskan takdir terindah sepeninggal ayahnya. Allah mudahkan hidupnya, Allah sukseskan dunia akhiratnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dianugerahi Allah kesabaran yang berlipat-lipat. Amin, Allahumma amin insyaallah. Rahimallahu rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Semoga Uni Zurma juga dikuatkan oleh Allah lahir batinnya. Amin. Allahumma amin. Yang online beliau baru ditinggal wafat putranya. Pun kita teruskan lagi. Jadi saya ulang, kalau
dia berbuat sihir. Itu dia tidak akan mendapat bagian nanti di akhir kalau nggak tobat. Saya ulang, jangankan kita ngomong tukang sihirnya, kita ngomong yang datang menggunakan jasa tukang sihir saja, itu sudah bermasalah tadi. Makanya hati-hati, jangan sampai kita datang ke tukang sihir walaupun istilahnya cuma iseng-iseng. Iseng-iseng aja 40 malam soalnya nggak diterima oleh Allah. Bagaimana kalau dia yakin bahkan bisa sudah keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus lama subah. Oh bukan. Syarau ya. Kata syarau berarti menjual diri mereka dengan perkara itu. Ada ulama yang mengatakan syara itu memiliki makna membeli. Bahkan kata itu pun bermakna kebalikannya, menjual. Seorang penyair berkata, wa syaraitu burdan laitani mim ba'di yurdikun tuhamahu. Aku telah membeli salju yang jatuh, barangkali setelah aku menjadi salju, posisiku akan terangkat. Itu burdan diartikan salju ya. Padahal burdan itu juga bisa berarti selendang. Ya nggak tahu yang tepat apa artinya itu. La masubah, kata al masubah berarti pahala atau balasan. Maksudnya niscaya pahala dan balasan dari Allah atas keimanan dan ketakwaan mereka. Jadi orang yang menggunakan sihir itu mereka telah membeli akhiratnya dengan sihir itu. Berarti dia telah mengorbankan akhiratnya demi sihir itu. Kalau nggak tobat tadi saya ulang, bahaya. Padahal kalau dia mau menghindari sihir itu lebih baik. Karena apa yang ada pada Allah itu lebih baik. Nah, sekarang kita terangkan Sekarang sebutlah misalnya ibu mau menaklukkan suami, misalnya gitu ya. Menggunakan sihir bisa nggak? Bisa. Tapi pakai doa bisa juga nggak? Nah, jangan pakai sihir, pakai doa saja. Jadi dukun punya cara, Allah punya cara, mending pakai cara-cara, bukan mending, yang betul pakai cara-cara Allah. Suatu saat saya datang ke rumah jamaah saya. Beliau bilang, ada seseorang datang ke rumah beliau. Dia bilang, ini rumah kamu banyak setannya ini. Mesti dipotongin ayam. Nanti ayamnya diambil dagingnya, tinggal tulangnya dikubur tengah rumah. Sama minyaknya ini ada maharnya 800.000 katanya. Dikuburlah itu minyak bersama tulang-tulang ayam tengah rumah itu untuk supaya terhindar dari setan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi nggak lama saya datang. Beliau cerita kejadian itu. Saya bilang, bang, kalau saya nih bang ya, Allah punya cara, dukun punya cara, saya lebih suka pakai cara-cara Allah. Dan memang itulah yang benar, saya bilang itu. Kalau perkara setan bang, jangan di rumah abang, saya bilang itu. Di masjid aja ada setannya, saya bilang itu. Kan kadang orang itu terprovokasi oleh omongan orang. Saya pernah datang ke satu daerah. Orang setempat ngomong ke saya gini, Ustadz, setan di sini pada nggak suka sama Ustadz. Jadi jin di sini, setannya pada nggak suka sama Ustadz. Setan pada nggak suka sama Ustadz. Saya pertama kaget. Terus saya bilang, alhamdulillah. Dia bilang, loh kok alhamdulillah Ustadz? Lah kalau setan senang sama saya, repot tuh saya. Justru karena setan gak suka sama saya senang. Berarti Allah senang sama saya kan. Lah kalau setan senang sama saya, aboh, ndak remar ya. Kan seperti itu. Wah maksudnya ya. Ya, saya bersyukur pada Allah. Saya bilang, alhamdulillah setan gak suka sama saya. Nah, jadi
Saya bilang sama dia, sama-sama dukun punya cara, Allah punya cara. Saya pakai cara-cara Allah, Bang. Setan itu, Bang, kalau rumah ini kita bacakan Al-Quran, kita buat sholat, kita buat ada majelis ilmu di dalamnya, ya udahlah, insya Allah setannya pergi juga. Bukan dengan cara tulang ayam dipendem di tengah rumah pakai minyak yang maharnya 800.000 itu. Allah. Dan yang lain-lain. Contoh yang lain. Pernah ada orang misalnya bisnis, dia pakai penglaris. Penglaris itu bisa dua macam. Bisa menggunakan sihir, bisa. Nyari di Gunung Kawi sana itu. Nanti ada tumbalnya atau apa, enggak paham. Bisa. Tapi Allah kan juga punya cara. Ada sholat duha, ada sedekah, ada waqiah, ada istighfar, ada tahajud. Ya kalau saya lebih suka pakai cara-cara Allah, dan yang benar memang cara-cara Allah itu yang benar kan? Bisa dimengerti maksudnya ya. Jadi betul itu memang itu. Jadi bukan, maaf ya, bukan yang cara-cara setan tadi itu. Memang sih gini. Nah ini gini ya. Untuk yang sihir itu memang kadang terkesan cespleng, maknyes gitu loh, langsung instan, biasanya gitu. Biasanya kalau yang sifatnya dari Allah itu kadang butuh proses. Sebenarnya bisa saja cespleng juga sih kalau orangnya ampuh, artinya orangnya memang dekat betul sama Allah. Tapi model-model kayak kita kan kadang ya memang butuh proses, butuh sabar. Ya, tapi insya Allah hasilnya nyata juga. Bukan hanya nyata, bahkan berkah kalau kita menempuh jalur yang Allah ajarkan kepada kita. Nah, ngoten nggih. Nah, jadi setan punya cara, dukun punya cara, mending menggunakan cara-cara Allah. Makna global. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan para rahib dan ulama Yahudi melempar kitabullah Taurat yang Allah turunkan kepada hamba dan rasulnya Musa alaihissalam. Hal tersebut persis seperti cucu-cucu mereka kaum Yahudi yang juga melempar kitab Al-Quran, kitab Allah yaitu Al-Quran yang turunkan kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk membenarkan apa yang tertera di dalam Taurat. Maka tidak aneh lagi jika para cucu ini seperti kakek-kakek mereka dalam kesombongan dan penentangannya. Tampaknya para cucu mewarisi sikap kedurjanaan, pengerusakan dan sikap menentang dari pendahulu mereka. Jadi memang orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau ajaran nabinya nggak cocok dengan seleranya atau maunya, itu pasti dirubah. Bahkan kadang nabinya dibunuh. Kita tahu Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa hampir mau dibunuh juga ya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita diingatkan oleh Allah jangan seperti mereka. Nah, cuman bedanya kita sama mereka apa? Kalau mereka kan berhasil memasukkan kitab suci mereka. Kalau muslimin tidak akan bisa memasukkan kitab sucinya, karena dijamin oleh Allah bahwa Al-Quran itu tidak akan bisa dipalsukan. Akan tetapi kita sebagai kaum muslimin bisa bersikap seperti mereka dengan cara membelokkan makna ayat sesuai dengan kemauan nafsu dan syahwat kita. Itu saya sering contohkan ya. Jenengan kalau buka bukunya Musdah Mulia tentang perkawinan sejenis, itu dia pakai dalil Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak dipahami sesuai dengan yang seharusnya, yaitu tentang bolehnya seorang wanita tidak menutup auratnya di hadapan laki-laki yang tidak punya ketertarikan kepada wanita. Di situ diterjemahkan oleh dia, wah berarti kan ada, Quran mengakui ada laki-laki yang tidak punya ketertarikan pada lawan jenis, berarti ada yang ketertarik sama sejenis, itu pemahaman dia. Padahal maksud ayat itu adalah orang tua yang sudah tua banget maksudnya.
yang sudah nggak punya syahwat kepada lawan jenis karena sudah tua, tua banget, wis gak ngerasakno tertarik sama lawan jenis, wong asam uratnya tinggi, kolesterol, pengapuran, naudzubillah min dzalik, semacam-macam. Gak sempet tertarik sama lawan jenis. Walaupun janda Bu Anis lewat depannya orang gak ngefek. Kenapa? Karena sudah tua, orangnya sudah tua. Udah kirangan. Itu maksudnya ayat itu begitu. Tapi diputar balik. Seperti firman Allah, kalau Ibu kalau nonton videonya orang-orang liberal, itu juga pakai ayat Al-Quran, jangan salah. Di Al-Baqarah ayat 62 itu ada ayat bunyinya begini. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, penyembah dewa-dewa, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan dari Allah dan mereka tidak akan punya rasa takut dan rasa sedih alias masuk surga. Itu dipakai paham oleh orang-orang liberal dengan mengatakan nih, semua yang beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan dan hari akhir, harus kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dia Yahudi, Nasrani, dia bisa masuk surga. Walaupun dia penyembah dewa-dewa, dia bisa masuk surga. Padahal ayat ini berkenaan dengan apa coba? Pertanyaannya Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Salman Al-Farisi itu sebelum masuk Islam ngikut agama Nasrani. Sebelum Nasrani ngikut agama Majusi. Majusi kan nyembah dewa-dewa. Kalau Nasrani kan nyembah Allah tapi bersama dengan Allah, kan dia menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terus kemudian masuk Islam kan. Beliau nanya ke Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, teman-teman saya dulu yang belum mengenal Islam, yang nyembah dewa-dewa, yang Yahudi, yang Nasrani, dulu yang belum kenal Islam terus mati sebelum mengenal Islam, kira-kira masuk surga atau masuk neraka ya Rasulullah? Ayat ini menjawab orang-orang yang dulu yang belum mengenal Islam dijamin masuk surga karena belum sampai kepada mereka risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya begitu. Jadi bukan yang sekarang yang sudah mengenal dakwah Rasulullah Muhammad SAW nggak masuk dalam kategori ayat itu. Paham maksudnya nggih? Ya, cuma kan orang kan yang nggak ngaji kan mantuk-mantuk wae. Oh, ngono ya. Piye karepe? Dan masih banyak lagi nanti yang lain-lain yang dipelintir-pelintir itu. Makanya Ibu kalau nonton diskusinya orang-orang liberal itu, mereka pakai ayat Al-Quran juga, jangan salah. Cuman memang orang yang nggak punya perbanding informasi ya mantuk-mantuk wae. Oh, ada dalilnya ya. Padahal itu sudah dimodifikasi. Itu seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami. Supaya kita tidak mudah ditipu oleh sebagian orang yang memang kerjaannya ya ngacak-ngacak yang sudah tertata dengan baik. Itu seperti itu. Apalagi ada sindikat pemikiran memang. Saya ketika menjelang kuliah saat itu, saya sowan ke kiai saya, Kiai Haji Ahmad Sadi Jauhari hafizahullah. Beliau berpesan saya itu gini, hati-hati Kang dengan sindikat pemikiran. Saat itu saya nggak paham ya tentang sindikat pemikiran itu apa, saya nggak paham saat itu. Hingga suatu saat saya itu mulai kuliah, saya ketemu orang-orang yang pemikirannya itu menurut saya cerdas. Wah, ini orang-orang kiri terutama, orang pintar-pintar, cerdas-cerdas, hebat-hebat. Saya sempat terpukau itu, sempat tertarik saya itu. Tapi alhamdulillah nggak sampai jadi liberal. Teman, wah ini orang pintar, cerdas-cerdas. Saya pikir itu murni ilmiah, saya pikir itu. Nah, sampai satu saat Allah buka rahasia mereka, tahun 2000-an awal seingat saya itu, atau akhir 90-an. Salah satu pentolan jaringan Islam liberal itu diundang di Hotel Simpang Surabaya. Di Hotel Simpang, Celai Tunjungan Plaza. Diundang ke sana. Di Hotel Simpang. Dia ngomong di seminar itu bahwa kami ini dibayar oleh NGO kafir untuk ngacak-ngacak memang, untuk merusak ya tatanan yang selama ini sudah rapi itu di kotak-katik lagi. Disitulah saya baru tersadar, oh
berarti mereka tidak murni pemikiran ilmu, tapi pesanan bayaran. Nah, di situ saya ingat nasihat kiai saya itu, loh, berarti ini yang dimaksud dengan sindikat pemikiran itu. Sehingga suatu saat adik ipar saya itu pernah cerita ke saya, memang betul, adik ipar saya kan dokter dia cerita ke saya gini. Jadi memang betul Ustaz, betul Mas, manggil saya itu Cak Ustaz. Caca, bener Cak itu. Kalau kita ngundang mereka itu kita malah dibayar, tapi dengan catatan asal pembicaraan dari mereka semua. Nah, jadi ini pure murni sindikat pemikiran. Dan kalau saya tidak membaca langsung, cuman saya dengar dari jamaah cerita, konon si ketuanya ini pernah ngomong di media, beliau mengatakan, "Loh, saya ini orang cari uang kok ngikut saya ya. Bukan salah saya, salah Anda kenapa ngikut saya? Saya lo cari uang." Jadi dengan di jaringan itu dia cari uang. Kalau memang betul beliau berkata begitu, ya berarti betul lah yang kata kiai saya itu namanya sindikat pemikiran. Sindikat pemikiran. Jadi memang mereka dibayar untuk itu memang. Berarti itu bukan murni pemikiran ilmiah, tapi pesanan tadi itu. Masalahnya yang pesan NGO luar yang notabene banyak kafirunnya itu seperti itu. Allahu Akbar. Mereka telah melempar kitabullah ke belakang punggung, meremehkannya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Mereka malah mengikuti jalan sihir dan sulap yang banyak dibicarakan pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah seorang penyihir, dan proses belajar sihirnya Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah perkara yang mengandung kekufuran. Yang benar, setanlah yang menyisipkan rasa keraguan dalam diri manusia. Dia mengaku dapat mengetahui hal yang gaib. Para setan ini pun lalu mengajarkan sihir. Bahkan hal ini sampai tersebar luas di banyak kalangan. Jadi gini, Nabi Sulaiman kan mujizatnya top itu. Bisa ngomong dengan binatang, bisa memerintahkan bangsa jin, bisa menggerakkan angin. Pokoknya Nabi Sulaiman itu top lah. Setan itu menghembuskan berita kepada manusia bahwa itu sihir itu. Berarti pakai sihir itu ada dalilnya, kira-kira gitulah. Dalilnya mana? Nabi Sulaiman itu. Maka Allah bantah, tidak, Nabi Sulaiman tidak menggunakan sihir. Itu mukjizat. Beda mukjizat, karomah, maunah, sihir itu beda. Bedanya di mana? Kalau mukjizat, karomah, maunah itu atas maunya Allah, bukan atas maunya kita. Makanya para nabi itu gak bisa milih mujizatnya. Terserah Allah, dan masing-masing nabi diberi mujizat yang berbeda-beda sesuai dengan kaumnya. Dan Nabi Musa itu yang dihadapi memang banyak tukang sihir. Maka beliau diberi perangkat mujizat oleh Allah untuk melawan tukang sihir itu. Nah, makanya saya ulang, nggak benar kalau dibilang para nabi itu sihir, bukan, itu mukjizat. Dia juga para wali Allah, para kekasih Allah, namanya juga karomah. Karomah ini juga nggak bisa dibuat-buat. Nah, kalau ada orang, ayo baca, saya nggak mempan, ini karomah, bukan, itu ngelmu namanya kalau itu. Ya, beberapa mungkin bisa jadi sihir, bisa jadi. Itu seperti itu. Nanti termasuk juga diantaranya maunah. Kalau untuk orang beriman namanya maunah. Maunah itu pertolongan Allah. Allahu Akbar. Kalau ain itu bagian dari sihir. Ain. Ngeluarin ain. Oh enggak. Kalau enggak sengaja enggak masuk dalam kategori yang sengaja. Jadi gini. Yang saya mau terangkan dulu. Ain itu kata Nabi masuk dalam kategori sihir atau kamakol. Dalam Islam ya, maaf. Dalam Islam ain itu masuk dalam kategori sihir. Ain itu ada yang sengaja, ada yang enggak sengaja. Kalau yang sengaja tentu berdosa. Seperti dulu orang Abu Jahal CS itu menyewa orang-orang Yaman yang punya tatapan ain tadi itu untuk menatap Nabi kita Muhammad SAW untuk mencelakai beliau dengan tatapan matanya.
tentu tatapan kedengkian. Jadi ain itu bisa lahir dari tatapan kedengkian, bisa lahir dari tatapan pujian. Nah, cuman kalau untuk pujian Nabi ngajari agar dinetralisir dengan mengucap Masya Allah atau Barakallahu fiik. Nah, sementara untuk kitanya menetralisir semua itu Al-Falaq itu sudah bagus. Al-Falaq itu cukup bagus untuk menolak pengaruh ain. Bahkan sampai Nabi wanti-wanti, kalau ada yang bisa mendahului ajal maka itu adalah ain. Jadi orang itu harusnya umurnya panjang, gara-gara sering dipuji, yang muji jarang ucap Masya Allah bisa cepat matinya. Nah, itu pengaruh ain itu luar biasa. Dan kata Nabi, ain itu hak nyata adanya. Kalau kita nggak sengaja, insya Allah nggih boten berdosa. Yang sengaja itu yang berdosa. Makanya kalau muji anak, muji suami, muji usaha apa saja katakan Masya Allah, Barakallahu fiik. Kalau perlu Masya Allah la quwata illa billah itu dibuat zikir sambil mengingat-ingat nikmat Allah. Di samping kita Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah sambil mengingat nikmat, terus kita pelihara dengan Masya Allah la quwata illa billah. Bahkan ini sependek yang saya ketahui ya, beberapa orang yang nyalek lagi yang nyalek lagi gitu ya, atau nyalon kepala desa atau nyalon wali kota lagi, itu kalau zikirnya Masya Allah la quwata illa billah, kok beberapa jadi lagi. Iya, dengan izin Allah. Ya pokoknya jadi ada lah pokoknya. Dengan izin Allah ya jadi lagi. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sambil mengingat-ingat nikmat Allah supaya nikmat itu ditetapkan oleh Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Kalau Masya Allah tak nggak apa-apa. Cuman kalau di Al-Kahfi ayat 39 itu ada tambahannya Masya Allah la quwata illa billah. Para pembesar Yahudi pun belajar sihir dan sulap, sebagaimana mereka mengikuti petua dua orang yang soleh, yaitu dua orang malaikat Harut dan Marut yang ada di Babilonia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka berdua ke bumi untuk mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Kedua malaikat ini tidak mengajarkan sihir untuk sengaja menyihir yang lain, tetapi mereka mengajarkan sihir untuk menolak sihir yang ada. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara mukjizat dan sihir. Jadi kalau mukjizat tidak bisa dipelajari karena itu anugerah, kalau sihir bisa dipelajari. Allah lah yang berhak menguji hambanya, siapapun dia, sebagaimana Allah juga pernah menguji kaum Talut di tepi sungai. Kala itu sihir sudah banyak menyebar luas dan para penyihir banyak menampakkan hal-hal aneh yang dengannya timbul keraguan dalam diri tentang kenabian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dua malaikat tadi untuk mengajarkan beberapa sihir, sehingga keraguan mengenai kenabian yang ada itu bisa hilang dan aral yang melintangi jalan dakwah itu bisa dihilangkan. Jadi ceritanya sihir dilawan dengan sihir saat itu loh ya. Kalau sekarang kita udah punya doa-doa dari Allah dan Rasulnya pakai itu. Ini konteksnya pada masa itu. Ya, istilahnya racun dilawan dengan racun, sihir dilawan dengan sihir. Dengan kondisi dua malaikat yang seperti ini, keduanya pun selalu memperingatkan orang-orang perihal mempelajari dan mempergunakannya untuk sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan bahaya. Ketika kedua malaikat ini mengajarkan sihir, keduanya berkata, sungguhnya ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah. Maka janganlah kalian menjadi kufur dengan mempelajarinya. Bertakwalah kepada Allah dan jangan menggunakannya untuk membahayakan orang lain. Barang siapa yang mempelajarinya untuk mencegah diri dari keburukan dan menolak keburukannya dari manusia, maka dia termasuk orang yang selamat, tetapi dalam keimanan dan tetap dalam keimanan. Barang siapa yang belajar sihir dan yakin akan kebenaran sihir tersebut untuk menyakiti orang lain, maka dia telah sesat dan kufur.
Di saat itu memang sengaja sihir diajarkan saat itu untuk melawan sihir juga, tidak untuk membahayakan orang lain. Tapi kalau dia salah menggunakan, ya berarti tanggung risikonya. Ya sebenarnya mirip dengan belajar bela diri lah. Kalau kita belajar bela diri, itu kan bisa kita pakai untuk menyelamatkan orang lain dan mempertahankan diri kita, membela diri kita, tapi juga bisa untuk berbuat kejahatan. Ya sama dengan kalau orang kasih pisau kan bisa dipakai untuk berbuat baik, bisa juga untuk nodong orang kan. Ya, tergantung dia menggunakannya untuk apa. Tapi saat itu loh ya, saya ulang sekarang jangan belajar sihir, karena dalam syariat Nabi kita Muhammad sihir ini terlarang. Sihir itu apa? Terlarang. Sihir itu intinya satu, bekerja sama dengan setan. Bekerja sama dengan setan itu sihir. Makanya kalau bicara sihir pasti akrab dengan mantra, akrab dengan kerjasama dengan setan itu. Biasanya gitu. Dalam belajar sihir manusia terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mempelajari sihir dengan niatan baik, yaitu untuk menolak bahaya dari orang lain. Saya ulang dalam konteks saat itu ya. Kalau sekarang saya ulang, mempelajari sihir itu terlarang. Kedua, sekelompok orang yang mempelajari sihir dengan niatan buruk, yaitu untuk memisahkan seorang suami dari istri dan keluarganya, memisahkan sahabat dengan karibnya, menimbulkan permusuhan di antara manusia lainnya. Mereka yang mempelajari sihir dengan tujuan ini sungguh dunia dan akhiratnya telah merugi. Hal tersebut karena mereka itu tahu bahwa orang yang sengaja melakukan beragam perkara yang menyakiti orang lain, maka kelak dirinya tidak memiliki bagian di akhirat. Mereka tidak akan melakukan transaksi jual beli seperti ini andai mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mendalam. Nah, jadi memang kalau disederhanakan sihir itu macamnya banyak ya. Tergantung dari untuk apa dalam konteks saat itu. Kalau dicontohkan dalam Al-Quran yang nggak bagus itu misalnya membalik mata ya. Jadi tambang terlihat seperti ular. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Terus merusak perniagaan Nabi Ayub, membunuh anak-anak bahkan. Terus Harut wa Marut itu apa? Membuat seorang suami nggak senang sama istrinya, istri nggak senang kepada suaminya, ujungnya cerai lah. Yang terakhir ini saya sering ceritakan kasusnya ya. Saya pernah ada jamaah itu ngomong ke saya, Ustadz ini keponakan saya mau menggugat cerai suaminya, tolong di ruqyah Ustadz, jangan kena sihir dia itu. Saya bilang tunggu dulu Bu, belum tentu sihir, saya bilang gitu. Dianalisa dulu. Analisanya bagaimana? Gini, kenapa si istri ini mau menggugat cerai suaminya? Ada alasannya enggak? Kalau alasannya jelas ya bukan sihir lah. Jadi kalau alasannya jelas berarti bukan sihir, saya bilang gitu. Tapi kalau alasannya nggak jelas, perasaan suaminya baik, nafkah dipenuhi, semuanya baik-baik saja lah. Tapi kalau tiba-tiba istri pengen menggugat cerai suaminya, nah bisa jadi memang itu ada unsur sihir. Atau sebaliknya, perasaan istrinya ya cuantik kok pakai kof, ya baik, ya nggak ada masalah. Tapi kok bawaannya suaminya itu pengen cerai. Oh, keserimpet rok mini. Kalau dulu keserimpet jari. Oh, keserimpet rok mini, kecantol rok mini. Ya, berarti ada sebabnya, bukan sihir itu. Memang dasar aja. Ya. Tapi kalau enggak ada sebab bawaannya, bisa jadi itu karena pengaruh sihir. Biasanya kalau pengaruh sihir itu bawaannya panas saja biasanya. Pengaruh sihir. Saya pernah cerita di sini, ada jamaah saya itu kalau pulang ke rumah jangankan berhubungan dengan suaminya, disentuh oleh suaminya aja marah-marah. Bawaannya ngamuk aja kalau di rumah itu. Tapi kalau keluar rumah baik sama suaminya. Nah, dia sering jalan-jalan supaya baik terus sama suaminya. Saya kalau kata beliau memang terindikasi di rumahnya ini ada sihirnya, Ustaz. Ya udah jual aja rumahnya. Enggak mau jual.
Alasannya kan itu rumah pertama. Tapi di rumah berantem sama suami. AC rumahnya itu dingin dan banyak. Itu kalau udah pas kumat itu ya nggak ngaruh. Panas aja. Ada jamaah di Pondok Kelapa sini. Saya pernah ke rumahnya dan konsultasinya ke saya saat itu. Saya bilang ya udah jual aja rumahnya. Nyatanya kalau dalam rumah berantem kok. Kalau keluar rumah malah baik. Sering jalan-jalan ya jadinya. Cuma masalahnya kan kalau jalan-jalan terus kan ya ada masalah juga. Bisa, sebenarnya bisa. Jadi pertama rumah itu bisa diruqyah, bisa pakai surah Al-Baqarah misalnya, dipakai kajian kayak gini, kajian ilmu kayak gini, ya pokoknya dihidupkan sholat sunnah baca Al-Quran bisa diruqyah. Dan insya Allah kalau sudah diruqyah asalkan berhasil ya insya Allah sih pergi setannya itu. Cuman kan memang kadang gini Bu, ada problem di mana kadang sihir itu menggunakan benda-benda itu loh. Seperti sihir yang dipakai untuk Nabi Muhammad SAW itu orang Yahudi itu pakai benda, ikatan, ada 11 ikatan yang oleh malaikat Jibril dilepas itu. Jadi memang butuh doa yang ekstra untuk jenis sihir yang seperti itu. Nah ini kayaknya kalau jamaah ini modelnya yang ditanam ini, ditanam di rumah kayaknya. Ya saya nggak tahu bentuknya apa, saya bukan ahlinya. Jadi mesti ada yang bisa ngambil itu sebenarnya. Makanya mending dijual aja rumahnya itu. Tapi tidak mau dijual anehnya. Padahal mengakui dia kalau di rumah itu jangankan maaf berhubungan dengan suaminya, disentuh oleh suaminya aja marah-marah. Pokoknya nggak mau gitu. Nggak mau tapi anaknya 3 lah. Buat 3. Nggak mau tapi anaknya 3. Jadi pokoknya jalan-jalan aja. Allahu Akbar. Ya hati-hatilah pokoknya. Kalaupun orang-orang yang mempelajari sihir ini beriman kepada Allah dan takut akan azabnya, niscaya Allah akan mengganjar mereka dengan ganjaran lebih banyak daripada mereka menyibukkan diri dengan untuk perkara tersebut, mempelajari sihir, yaitu beragam perkara yang membahayakan diri, bahkan berujung pada bencana kerugian dan kehancuran diri. Jadi tidak jarang sihir itu ujungnya yang membahayakan dirinya sendiri. Malah ada yang mengatakan orang belajar sihir itu kalau nggak dipakai sihirnya nanti akan menghantam dirinya sendiri. Ini belum lagi kalau kita bicara tumbal dan macam-macam. Saya belum pernah sih ada jamaah saya cerita di Pik perkampungan Indah Kapuk itu kalau jam-jam tertentu itu seliuran aroma mistisnya itu kuat sekali di situ. Kalau kata ya mboten, kalau kata kata jamaah saya pernah cerita sama saya. Saya belum pernah sih ke situ. Pernah ceramah ke situ, tapi kan saya bukan orang yang gampang merasakan begitu. Yang bisa merasakan gitu itu katanya kuat sekali kalau pas sudah masuk waktu-waktu tertentu. Ya. Ya, monggo. Ya, kalau bacanya dari Al-Quran tidak apa-apa. Ya, seperti gini misalnya. Kita baca Fatihah, bismillahnya diulang 19 kali. Baca ayat kursi wala ya'uduhunya diulang 7 kali. Itu kan lembu sekilan ya. Lembu sekilan. Jadi orang mukul kita nggak nyampe insyaallah. Tapi Fatihahnya mohon sama Allah agar kita diberi keselamatan. Ini misalnya aja. Ayat kursinya kita baca untuk mohon pertolongan Allah. Nah, itu tidak apa-apa. Karena kan Fatihah itu punya fungsi sebagai ruqyah juga kan, ayat kursi termasuk. Nah, termasuk ada surah-surah permulaan surah-surah dalam Al-Quran itu kalau dibaca ya
dia punya fungsi untuk perlindungan. Seperti kaf, ha, ya, ain, shad, kifayatuna, hamim, ain, sin, qaf, himayatuna, qaf, wal Qur'anil Majid, wiqayatuna. Itu kalau dibaca itu orang-orang yang nyeriwisin orang yang nyinyirin kita, ya, itu dibungkam mulutnya oleh Allah. Bahkan kalau masih tetap nyinyir, tidak jarang bisa jadi ya pokoknya selesai lah itu istilahnya itu. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Nah, itu kan pakai Al-Qur'an, kita mohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu sama dengan kalau kita menggunakan Al-Falaq, An-Nas juga sama. Nah, jadi yang Ibu bilang tadi kalau menggunakan alif, lam, mim, ya, ha, mim, ain, ya, dipadukan dengan pernafasan kan. Nah, tapi mohonnya sama Allah kan. Terus pantangannya juga bener, nggak ada masalah kan ya. Ya tidak ada masalah kalau itu. Tidak ada masalah kalau itu. Tidak ada masalah. Yang penting jangan aneh-aneh itu aja. Kalau udah mulai aneh-aneh hati-hati. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan suami dibacakan Ar-Rahman 3 kali sehari sambil mohon pada Allah, mudah-mudahan hati suami kelepek-kelepek. Ya insya Allah dapat bisa. Ya. Kan itu ruqyah juga Ar-Rahman, atau bacakan Yasin atau Al-Waqi'ah. Atau sebelum ngasih hidangan ke suami bacakan ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud. Wahai Allah yang Maha mencintai dan Maha meletakkan cinta dalam hati hambanya kan. Tawasul dengan Al-Asmaul Husna. Ditiupkan ke makanan suami, dimakan, nanti suami kelepek-kelepek. Tapi mohonnya sama Allah. Boleh, tidak apa-apa menggunakan Al-Asmaul Husna. Tidak ada, itu namanya sihir yang halal. Tapi suami sendiri, jangan suami orang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Kalau ke anak Fatihah itu bagus. Terus kalau ibu saya, ini pengalaman ibu saya. Salah satu dari adik saya itu ada yang keras. Kalau dinasihati itu minggat. Suatu saat ibu saya itu cerita ke saya, "Wis adikmu saiki wis sabar." Allah ibu saya tidak, "Wis sabar adikmu saiki." Tak wacano ya syahidu ya syahidu ya syahidu 309 kali tiap hari. Sambil mohon pada Allah semoga hati anaknya itu disabarkan, dilunakkan. Itu dengan izin Allah ya kok lunak itu hatinya adik saya itu dengan izin Allah. Itu namanya merayu Allah dengan ya syahidu ya syahidu. Kok itu tadi nyebut angka 309 Ustaz. Kalau saya termasuk yang berpendapat sebanyak-banyaknya ya. Cuman kan ada sebagian yang memang menghitung. Yang penting jangan diharuskan itu aja. Ya, jangan terserah mau berapa kali. Cuman memang kata para ulama itu istilah sebanyak-banyaknya itu paling tidak 300 kali. Jadi kalau kita belum 300 itu belum banyak kalau kata para ulama itu gitu. Disebut banyak itu 300. Sholawat yang banyak itu minimal 300. Jadi kalau belum 300 belum banyak berarti. Istighfar yang banyak minimal itu 300 berarti. Kalau belum 300 belum banyak berarti. Tapi Nabi Muhammad SAW kan cuma 100 kali dalam sehari. Itu satu hadis. Hadis yang lain bukan 100 kali sehari. Nabi itu 1 kali duduk 100 kali. Sekali duduk. Nabi berapa kali duduk? Itu seperti itu. Sekali duduk itu Nabi istighfarnya bisa sampai 100. Nabi sekali duduk itu istighfarnya. Oke, monggo yang lain silakan. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Oke, monggo Bu dokter nggih. Pak Ustadz Pak Ustadz kalau misalnya kan ini sekarang banyak tuh orang-orang yang saya datang ke tempat satu pengajian misalnya yang ke Solo atau kemana gitu, di situ kan banyak ulama-ulama gitu yang kalau setiap minggu kesekian hari apa gitu di sana ada pengajian yang terus mereka berzikir terus mereka ada tulis di satu kertas nanti sama duitnya nanti kasih ke sana nanti dimasukin ke tromol nanti itu permohonannya untuk seperti itu gitu. Jadi itu apakah maksudnya benar nggak sih yang kayak begitu? Kalau saya ngomong sama orang-orang yang
melakukan hal itu mereka bilang, ya ini kan karomahnya si Ustadz itu, nanti kita kalau menyampaikan nanti dia dengan karomahnya, yang dikasih karomah, dia dikasih karomah sama Allah, nanti mudah-mudahan keinginan kita jadi dikabulkan seperti itu. Itu gimana Pak? Barangkali gini ya, barangkali ya gini. Barangkali itu ada batu air. Saya mau terangkan, bercanda. Jadi gini Bu Dokter, kemarin subuh itu saya kuliah subuh, hari Ahad kuliah subuh. Itu pihak masjid itu nyebarkan amplop. Pihak masjid, ini kita mau tawakufan santunan anak yatim bla bla bla. Silakan amplop ini nanti diisi, nggak harus dikembalikan sekarang, nanti kapan dikembalikan ke pengurus. Silakan kalau punya hajat cantumkan situ, nanti kita doakan bareng-bareng. Mungkin maksudnya itu kali maksudnya. Jadi dia masukkan uang ke dalam amplop itu, terhajatnya apa tulis di situ. Nanti didoakan itu maksudnya. Didoakan. Jadi bukan nanti dengan masukkan amplop dengan langsung melayang ke langit, bukan. Mungkin itu maksudnya. Jadi kemarin pengurus ngomong gitu, pengurus di masjid yang saya kuliah subuh itu. Ini amplop dibagikan ke jamaah, nanti silakan diisi dengan uang untuk santunan anak yatim dan kegiatan tawakufan pengajian. Silakan yang punya hajat sebutkan aja, tulis itu hajatnya. Nanti kita doakan bareng-bareng. Mungkin itu Bu Dokter maksudnya, mungkin ya. Mungkin itu maksudnya. Kalau itu tidak ada masalah kalau begitu. Kalau begitu nggak ada masalah. Jadi silakan yang mau infak berapapun, masukkan uangnya dalam amplop, sebutkan hajatnya di situ nanti apa, nanti kita doakan bareng-bareng. Nah, itu kalau begitu boleh Bu Dokter kalau begitu. Tidak ada masalah kalau itu. Wallahu alam bishawab. Kalau misalnya yang ini satu lagi Pak Ustadz, ini di luar itu ada orang yang tadi Pak Ustadz bilang menjadi tumbal ya. Misalnya bapaknya ngipri gitu kan, anaknya ditumbal gitu. Apakah anaknya terus nanti begitu dia meninggal gitu, anaknya ditahan setannya? Kalau saya sih terus disiksa katanya begitu kan anaknya, padahal anaknya yang bukan yang ada perjanjian dengan setannya gitu kan. Kalau saya tetap anaknya sih, saya bilang sih enggak gitu. Tapi kalau di film-film kan katanya begitu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Memang perjanjian dengan setan itu dalam catatan sejarah Islam sendiri aja, nggak usah jauh-jauh. Itu memang ada yang menggunakan tumbal manusia. Contoh, di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu sebelum Islam datang ke Mesir, itu Sungai Nil setiap tahun minta tumbal gadis perawan. Kalau tidak dikasih tumbal gadis perawan, itu Sungai Nil nggak mau mengaliri irigasi sawah-sawah di Mesir. Sampai akhirnya khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Islam masuk ke Mesir, gubernurnya Amr ibn al-As radhiyallahu an. Beliau berkirim surat ke khalifah. Karena gubernur kan Islam, menolak tradisi tumbal itu. Akhirnya kirim surat ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar balas suratnya tidak untuk gubernur, tapi untuk Sungai Nil. Kata Sayyidina Umar, sampaikan surat saya ke Sungai Nil, lemparkan ke Sungai Nil. Akhirnya dilempar ke Sungai Nil, itu langsung airnya mengalir. Karena saat itu kan nggak dikasih tumbal kan, airnya betul-betul berhenti, tidak mau ngalir ke irigasi masyarakat. Begitu dilempar suratnya Sayyidina Umar, itu langsung mengalir. Lantas ternyata surat itu isinya apa? Setan penunggu Sungai Nil, kalau kamu tidak mengalirkan air, kalau kamu masih menghalangi aliran air di Sungai Nil ini, urusannya dengan saya, kira-kira gitu. Loh, setan kan sama Sayyidina Umar takut, langsung ngalir sejak itu. Nah, itu satu. Nah, dalam konteks Indonesia, dulu di negeri kita ini juga banyak tumbal-tumbal manusia itu. Datanglah Syekh Subakir yang negosiasi dengan bangsa jin agar tumbal itu diganti dengan bukan manusia, tapi dengan selain manusia, pokoknya binatang dan seterusnya itu. Itu dalam sejarah Atlas Wali Songo itu ada disebutkan. Itu merupakan bagian dari ya perjanjian